Uniknya, begitu dipanggil, mereka langsung nurut. Ini aneh gak sih? Masa mereka tiba-tiba melepaskan begitu aja pekerjaan mereka? Jangan-jangan ini Yesus hipnotis mereka kali ini. Nah, selama menjadi murid Yesus, Yakobus dan Yohanes dikenal sebagai murid yang punya semangat berapi-api. Sayangnya, ketika Yesus ditangkap, Yakobus lari dan meninggalkan Yesus. Nah, waktu itu ia membangun sebuah gereja dikarenakan ia bertemu secara tatap muka dengan Bunda Perawan Maria, guys. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Ribat Orang Kudus edisi 25 Juli. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Yakobus Rasul, pelindung dokter hewan. Sebelum kita mulai, silakan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita bermula di kota Betsaida, Galilea pada abad awal. Hiduplah sepasang suami istri Yahudi bernama Zebedeus dan Salome. Mereka dikaruniai dua orang anak bernama Yakobus dan Yohanes, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya James and John. Kedua kakak beradik ini kemudian tumbuh besar mengikuti jejak ayahnya sebagai seorang penjala ikan atau nelayan. Nah, suatu saat ketika mereka sedang membereskan jala di pinggir pantai, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil mereka nih. Uniknya, begitu dipanggil, mereka langsung nurut dan meninggalkan pekerjaan serta ayah dan orang upahan mereka. Dan orang itu adalah Yesus. Bentar deh, ini aneh gak sih? Masa mereka tiba-tiba melepaskan begitu aja pekerjaan mereka? Jangan-jangan ini Yesus hipnotis mereka kali ini. Wah, menarik nih. Di Injil memang nggak dijelaskan secara detail, guys. Tapi kalau disusun-susun, kita bisa mereka-reka kok kenapa Yakobus dan Yohanes langsung meninggalkan pekerjaan mereka. Pertama, kita tentu tahu kalau Andreas dan Yohanes adalah murid dari Santo Yohanes Pembaptis. Buat yang belum nonton, monggo ditonton dulu kisah hidup mereka ya. Linknya ada di description box. Nah, selama mereka menjadi muridnya, Yohanes Pembaptis pernah secara terang-terangan menyebut Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, alias Mesias. Sehingga Andreas dan Yohanes masing-masing sudah tahu kalau Yesus ini juru selamat loh. Perjumpaan Andreas dan Yohanes ini kemungkinan besar berdampak juga pada masing-masing saudara mereka. Ya, namanya satu rumah, satu pekerjaan, pasti ada dong bicara atau cerita-cerita gitu satu sama lain. Kedua, Yesus sebelumnya sudah melakukan satu mukjizat di mana ia menyuruh Simon Petrus menebarkan jala di siang bolong. Padahal di hari itu, Simon dan para nelayan lain udah semalam-malaman kerja, tapi nggak ada hasil sama sekali, guys. Namun pada akhirnya ikan yang ditangkap bahkan sampai overload dan butuh bantuan dari nelayan-nelayan lain yang tidak lain tidak bukan adalah Yakobus dan Yohanes. Peristiwa ini kemudian semakin menguatkan kedua kakak beradik ini kalau Yesus adalah benar Mesias dan Tuhan. Setelah peristiwa tersebut, Yesus pun memanggil Yakobus dan Yohanes ketika mereka sedang membereskan jala. Pada saat itu, Yesus telah bersama dengan Simon dan Andreas terlebih dahulu, dan bisa jadi ini menambahkan keyakinan mereka terhadap Yesus. Wah, kayak Simon dan Andreas saja percaya, berarti beliau ini memang benar-benar Tuhan. Mungkin begitu pikirnya ya. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk turut mengikuti Yesus dan meninggalkan pekerjaan mereka. Nah, selama menjadi murid Yesus, Yakobus dan Yohanes dikenal sebagai murid yang punya semangat berapi-api. Sampai-sampai Yesus sendiri memberi nama mereka Boanerges, atau anak-anak buruh atau guntur. Bisa jadi sifat ini diturunkan langsung dari orang tua mereka, guys. Terbukti ketika Salome menyempatkan diri bertemu dengan Yesus untuk meminta tempat kehormatan bagi Yakobus dan Yohanes di surga. Wah, ini kan berani banget gitu loh. Yakobus dan Yohanes sendiri juga sangat berani ketika mereka ingin menurunkan api dari surga saat Yesus ditolak oleh orang-orang Samaria. Ini kelihatannya gagah banget ya guys saat membela Yesus. Tapi ternyata Yesus sendiri justru menegur mereka loh. Bisa jadi karena Yesus tahu ini udah offside. Kayak ide mereka ini udah bukan berdasarkan kasih, tapi berdasarkan kemarahan yang meledak-ledak. Tapi meskipun demikian, Yakobus bersama dengan Yohanes dan Petrus termasuk dalam murid-murid paling dekat dengan Yesus loh guys. Ia berkesempatan untuk melihat mukjizat-mukjizat yang tidak semua murid bisa lihat. Seperti mukjizat penyembuhan ibu mertua Petrus, kebangkitan putri Yairus, peristiwa transfigurasi, bahkan peristiwa sengsara Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani. Sayangnya ketika Yesus ditangkap, Yakobus lari dan meninggalkan Yesus.
Hanya Yohaneslah murid satu-satunya Yesus yang setia mengikutinya hingga wafatnya. Walau demikian, setelah momen kenaikan Yesus ke surga, Yakobus menjadi salah satu murid yang dipercaya Yesus untuk memberitakan Injilnya ke seluruh dunia, guys. Ini keren banget sih kerahiman Allah. Mau loh Tuhan mengampuni orang yang udah meninggalkannya. Padahal kalau menurut pandangan kita ya harusnya Yohanes aja yang dipilih kan. Tapi tidak dengan Tuhan, guys. Melalui peristiwa ini secara tidak langsung Yesus mengampuni murid-murid yang meninggalkannya. Termasuk juga Yakobus, guys. Yakobus kemudian pergi memberitakan Injil di daerah Palestina, tepatnya di Yerusalem, Samaria, dan Yudea. Setelah itu, ia melebarkan sayapnya dan pergi ke Spanyol lalu membangun gereja dan gereja. Oh ya, gereja huruf besar ini maksudnya persekutuan umat Kristen ya, sedangkan gereja huruf kecil artinya gereja dalam bentuk bangunan. Nah, waktu itu ia membangun sebuah gereja dikarenakan ia bertemu secara tatap muka dengan Bunda Perawan Maria, guys. Penampakan ini kemudian mendorongnya untuk menghormati Bunda lebih sungguh dengan membangun sebuah gereja yang hingga sekarang ini masih ada loh. Walaupun bentuknya tentu sudah berbeda ya dengan pertama kali dibangun. Gereja itu bernama Church of the Pillar of Saint Mary yang terletak di Zaragoza, Spanyol. Setelah sekitar 2 tahun mewartakan Injil di Spanyol, Yakobus kembali ke Tanah Suci Yerusalem bersama dengan beberapa muridnya. Sesampainya di Yerusalem, ternyata ada gelombang protes dari orang-orang Yahudi yang anti-Kristen. Ya, semacam demo-demo gitulah guys. Gelombang demo ini semakin besar sampai-sampai terdengar oleh Raja Herodes Agrippa I sehingga ia mulai terusik. Untuk meredam emosi masyarakat, Herodes tanpa pikir panjang langsung menangkap salah satu pemimpin Kristen, lalu membunuhnya. Dan orang yang ditangkap itu ialah Yakobus. Menurut tradisi, sebelum wafat, Yakobus sempat menyembuhkan seseorang yang lumpuh yang memanggil namanya. Melihat peristiwa ini, juru tulis raja kemudian merasa tersentuh lalu bertobat dan menjadi Kristen. Yakobus kemudian wafat dengan dipenggal atas perintah Herodes pada tahun 44 di Yerusalem. Kematiannya ini lalu membawa kebahagiaan bagi para demonstran, sehingga Herodes mulai cari muka lagi dengan menangkap Petrus, paus pertama kita. Tapi puji Tuhan, Petrus dapat bebas karena diselamatkan oleh malaikat Allah, guys. Rasul Yakobus kemudian menjadi martir pertama di antara para rasul dan hingga sekarang ini dikenal dengan Santo Yakobus Tua atau Saint James the Great. Untuk membedakan dengan Santo Yakobus Muda atau yang dikenal dengan nama Santo Yakobus anak Alfeus yang kemudian menulis surat Yakobus. Relikwinya lalu dibawa ke Galicia, Spanyol dan hingga saat ini disemayamkan di Santiago de Compostela. Nah teman-teman, dari kisah Santo Yakobus kita bisa belajar untuk menanggapi panggilan Tuhan guys. Beliau dipanggil Yesus ketika sedang bekerja. Bahkan kalau kita perhatikan, posisinya ini sebenarnya cukup oke loh. Karena diceritakan dia juga punya orang upahan saat itu. Ya mirip-mirip bos lah mungkin istilahnya. Tapi ketika Yesus memanggil, ia langsung mengikuti Yesus tanpa alasan ini dan itu. Teman-teman, mungkin tanpa sadar sebenarnya lewat hati kecil atau lewat sesama, kita juga udah dipanggil guys oleh Yesus. Bisa aja dipanggil jadi ketua lingkungan, jadi prodiakon, dewan paroki, hidup membiara, atau untuk aktif dalam kegiatan gereja. Namun pikiran kita terlalu ruwet dengan ini dan itu. Nanti dulu deh, gue kayaknya belum layak nih, masih berdosa. Yang lain dulu aja deh. Guys, pasti panggil itu Santo Yakobus juga orang biasa yang berbuat dosa seperti kita. Jadi sebenarnya tinggal kitanya aja mau atau enggak menanggapi panggilan Tuhan. Atau mungkin ada yang berpikir seperti ini. Duh, kerjaan gue masih banyak nih. Nanti aja deh, tunggu agak senggangan ya. Padahal Yesus justru memanggil Santo Yakobus ketika dia sedang bekerja. Ya nggak harus tiba-tiba keluar kerja terus jadi nongkrong mulu di gereja. Tapi kita bisa mulai ambil bagian dalam pelayanan supaya kita berbuah guys. Karena kalau nggak berbuah, sebuah pohon tentu akan ditebang. Oleh karena itu teman-teman, yuk kita memohon doa Santo Yakobus agar kita mulai peka dan bisa menanggapi panggilan Tuhan. Santo Yakobus, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Yakobus, Rasul. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Bye-bye!